Shalom, damai di hati. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini. Saya Pendeta Silvana Kaunang Tua Idan merasa sangat senang berjumpa kembali pada hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu sebab Bapa Surgawi telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh berada di hari Jumat tanggal 19 Agustus ini dalam keadaan diberkati. Ya Bapa, sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami di hari ini, kami akan dihentar, dituntun dengan bacaan dan perenungan pada hari ini. Engkau kuasai kami dan curahkan Roh Kudus kepada kami sekalian, agar supaya ketika kami membaca dan kami merenungkan, kami mendapat suatu pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 9. Demikian bunyinya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, judul bacaan kita ini, keturunan yang diberkati Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Istilah keturunan yang cocok dengan judul teks bacaan ini adalah keturunan dalam arti anak cucu, generasi, atau angkatan. Memiliki keturunan atau anak cucu merupakan harapan dan dambaan setiap keluarga atau pasangan suami istri. Dengan adanya keturunan dapat menyambung kehidupan keluarga dan menjamin kehidupan keluarga. Bahkan menjamin masa depan baik keluarga, bangsa, dan negara. Karena itu, memiliki anak adalah bagian dari kehendak Allah. Mazmur 127 mengatakan bahwa anak bukan hanya pemberian Tuhan, tapi juga pusaka Allah. Jadi betapa penting anak cucu sebagai keturunan yang menyambung dan menjamin masa depan keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks bacaan kita saat ini, keturunan yang diberkati Tuhan merupakan buah atau wujud kesetiaan iman dari umat Tuhan. Sekalipun umat Tuhan mengalami masa-masa sulit saat berada dalam pembuangan dan derita umat terus berlanjut hingga mereka sudah kembali ke Yerusalem, tapi kesetiaan iman mereka akan berbuah manis. Allah berjanji pada umatnya untuk menjadi bangsa yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Demikian pula anak cucu di tengah suku-suku bangsa. Keturunan yang diberkati Tuhan adalah cucu, anak cucu atau generasi yang meletakkan kehidupan iman dan
kebergantungan hidup kepada Allah. Inilah karakter dan ciri khas dari keturunan yang diberkati Tuhan. Hidup memang tidak melekat pada kekayaan atau pada kekuatan manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita belajar di sini bahwa keturunan yang diberkati Tuhan adalah keturunan yang hidupnya melekat dan bergantung kepada Allah dari masa ke masa atau dari generasi ke generasi. Sehingga sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan kehidupan iman kepada anak cucu serta keberlanjutan kehidupan mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan para orang tua dalam memberi landasan iman yang kokoh bagi generasi anak cucu yang akan menjadi masa depan keluarga kita, gereja, dan bangsa serta negara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, hidup kami ini tergantung padamu. Kekuatan, kemampuan, kesanggupan, nafas hidup kami, Bapa Surgawi yang menganugerahkannya. Dan kami ketika diberikan kehidupan, berarti kami melakukan hal-hal yang memuliakan Engkau, yang menyaksikan tentang Engkau, bahkan hal-hal yang bajik, yang tentu memberikan teladan bagi sesama manusia. Walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan, apalagi kepada generasi kami, anak-anak, cucu kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kiranya bacaan ini akan menjadi pegangan bagi kami, agar kami tetap melekat dan dekat, berpaut hati kami kepadamu, dan mengandalkan dan bersandar hidup kami kepadamu ya Bapa. Walau kadang tantangan rintangan itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan kami, godaan, cobaan, masalah-masalah hidup. Tetapi biarlah iman kami tetap teguh, tetap kuat. Di dalam kami akan melakukan hal-hal yang sangat berguna bagi keturunan kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa, Engkau kiranya memberkati, menyertai, menjaga, dan mengarahkan kami, Jemaat-Mu Gemim Maranatha Paslaton, dan pelayan khusus, dan semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti renungan harian program dari Jemaat Gemim Maranatha Paslaton wilayah Tomohon 1 ini. Tuhan Yesus berkati dan berkati semua kami sekalian jemaat dan semua yang mengikutinya. Apabila ada pergumulan, ada masalah hidup, bantulah ya Bapa. Hadirlah dan memberikan jalan keluar. Apalagi dalam mendidik, mengarahkan akan anak-anak keturunan kami. Supaya mereka itu semakin mengandalkan Tuhan dan semakin bersandar padamu Tuhan. Karena kami tahu anak-anak cucu keturunan kami, mereka diperhadapkan dengan samanau, dengan kecanggihan teknologi yang ada baiknya, positifnya, tapi ada negatifnya.
supaya anak-anak kami itu memilah-milah mana yang terbaik untuk kehidupan iman mereka, masa depan mereka. Tuhan Yesus, Engkau kiranya melihat memandang dari sorga kepada kami sekalian ini, siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga ini, yang dalam pergumulan karena sakit fisik, batin, atau pergumulan-pergumulan yang dia alami, Tuhan tolong bantu, campur tangan dengan mereka. Juga anak-anak kami, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, keturunan kami, Tuhan tolong bantu mereka supaya mereka mampu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dan pergumulan hidup pribadi mereka, hidup dalam pergaulan mereka, diarahkan dan dijaga, diingatkan kepada mereka. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Jagai dan lindungi, baik di tingkat pusat, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua segenap jajarannya. Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Aparatur negara, TNI dan Polri. Bapa Sorgawi tahu benar apa yang sedang terjadi dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan tolonglah, Tuhan jagalah, hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya. Juga untuk daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris dan segenap jajarannya. Pemerintah, Engkau sertai, Engkau jagai mereka. Hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya. Lindungi juga kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat, dapat menopang, membantu, mendoakan pemerintah kami. Sampai di pelosok tanah air Indonesia, sampai di pelosok Sulawesi Utara. Secara khusus kota Tomohon, Tuhan serta dan Tuhan jaga. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh keberadaan kehidupan kami sekalian, jemaat, pelayan khusus, tim multimedia, dan kami semua para pendeta, vikaris pendeta, kostor dan pegawai, semuanya kami taruhkan pada Tuhan. Jagai kami sebagai biji mata Tuhan. Biarlah hidup kami berguna, bermanfaat, bermakna bagi sesama manusia dan bagi-Mu Tuhan. Dengar dan sambut doa kami ini. Ampun segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton. Saudara-saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, komen, dan share channel kami supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Terima kasih.